Shalom, salam puji nama Tuhan. Sebelumnya perkenalkan saya Sri Elneyanti, mahasiswa dari IAKN Pelangkaraya dan mengadakan praktek khotbah di sini. Dan tema kita pada hari ini yaitu pelayanan yang berarti, subtema pelayanan sebagai gaya hidup. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk lebih lanjut dalam pemberitaan renungan ini, biarlah kita rendahkan hati kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Yalah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terkhususnya Bapa, saat ini kami dapat berkumpul di tempat rumah-Mu ini Bapa. Biarlah Tuhan sebentar kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan setiap perenungan tentang firman-Mu Bapa. Biarlah apa yang akan disampaikan nanti dapat menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Begitu juga Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu yang menyampaikan renungan firman ini. Biarlah Bapa, Engkau pakai mulut bibir hamba-Mu dan berilah hamba-Mu roh hikmat kebijaksanaan. Tuhan, pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, karena kami adalah orang yang lemah. Kami datang di hadirat-Mu Bapa, hanya di dalam dan oleh Yesus Kristus, jadilah seturut kehendak-Mu. Amin. Haleluya, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimanakah bentuk pelayanan sebagai gaya hidup orang Kristen? Yang menjadi pertanyaannya bagi kita yaitu bagaimanakah bentuk pelayanan kita sebagai orang Kristen, saudara-saudara. Kita melihat bagaimana hidup Tuhan Yesus Kristus semasa hidupnya ia melayani. Kita tahu bahwa Tuhan melayani dan hadir di tengah-tengah kita, saudara-saudara. Terkhususnya pada masa itu Tuhan datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ingat saudara-saudara bahwa Tuhan itu datang untuk melayani. Begitu juga kita. Baik. Di sini kita melihat bahwa Tuhan membasuh kaki muridnya. Itu sebagai bukti bahwa Tuhan melayani. Tuhan saja melayani, apalagi kita, saudara-saudara. Ini adalah bentuk pelayanan Tuhan di dalam kehidupan ini. Baik, kita melihat kembali di dalam ayat Alkitab yang terambil dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 yang berbunyi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ingat baik tuh, seperti untuk Tuhan. Di sini dikatakan seperti untuk Tuhan. Poin yang pertama yaitu seperti untuk Tuhan, saudara-saudara. Pelayanan yang sejati, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia, yang terdapat dalam ayatnya yang ke-23b, di mana kita melakukan segala kegiatan kita, melakukan segala perbuatan kita, itu berdasarkan karena kita ingin melakukannya untuk Tuhan. Kita dapat melihat apapun kegiatan kita, apapun pekerjaan kita, ingat baik, kita punya Tuhan yang terlebih dahulu melayani. Maka dari itu, jadikanlah hidup kita sebagai hidup yang melayani, saudara-saudara. Di sini juga dikatakan bahwa melakukan pelayanan dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan, bukan karena pujian manusia. Kita melakukan kegiatan, kita melakukan pelayanan kita bukan karena pujian manusia.
Kita menjadi song leader, oh suaranya bagus. Tidak, tapi karena kita ingin melayani Tuhan, ingin memuji dan memuliakan Tuhan. Ingat baik saudara-saudara, kita diberikan talenta untuk melayani, itu untuk memuji dan memuliakan Tuhan, bukan untuk membanggakan diri kita sendiri sehingga kita dipuji-puji oleh manusia. Seharusnya kita sebagai manusia, sebagai orang-orang yang melayani, kita pancarkan, dan sehingga Tuhan yang dipuji-puji, sehingga Tuhan yang dimuliakan dalam kehidupan kita, bukan karena kekuatan kita. Ada poin yang kedua, kita dapat lihat di dalam Roma pasalnya yang ke-14 ayat ke-18. Di sini dikatakan, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Poin yang kedua yaitu pelayanan yang berkenan pada Allah, yaitu melayani dengan ketulusan dan sukarela. Bukan karena upah, bukan karena gaji yang besar, bukan karena pujian orang-orang banyak, saudara-saudara, tapi karena ketulusan hati kita untuk melayani Tuhan. Semata-mata karena sukarela kita untuk melayani Tuhan, bukan melayani dengan iming-iming berharga. Ingat baik, melayani Tuhan dan melayani sesama kita, seperti dalam subtema kita yaitu pelayanan sebagai gaya hidup kita. Sebagai gaya hidup kita orang Kristen, saudara-saudara, itu melayani dengan sukacita. Kita melayani dengan, bukan dengan loyo, bukan dengan malas-malasan, nanti-nanti saja, tapi dengan sukacita. Seperti yang dilakukan oleh saudara-saudari kita tadi. Mereka melayani Tuhan dengan sukacita, dan kita semua di sini juga melayani Tuhan dengan sukacita. Amin. Amin. Yang selanjutnya yaitu melayani dengan rendah hati. Bukan karena kita berpendidikan tinggi, bukan karena kita memiliki tahta yang tinggi, kita menjadi sombong. Bukan karena kita seorang yang berpendidikan, seorang yang berharta, sehingga kita menjadi sombong. Tapi baiklah, gunakanlah pendidikan kita, gunakanlah talenta kita, gunakanlah apa yang kita miliki sekarang untuk melayani Tuhan, melayani sesama kita yang membutuhkan, dan rendah hati kita melayani sesama kita, saudara-saudara, seperti kita melayani Tuhan. Jangan sekali-kali kita meninggikan hati kita. Sekali dipuji, oh aku ini hebat, oh aku ini hebat, dan kita langsung menyepelekan orang lain. Jangan, saudara-saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang Kristen yang memiliki gaya hidup dalam pelayanan itu, gunakanlah kerendahan hati. Itu adalah pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Selanjutnya, yang terdapat di dalam Matius pasal 5 ayat 16. Di sini dikatakan bahwa ayatnya yang ke-16 mengatakan bahwa demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ingat tadi, saudara-saudara, subtema kita adalah pelayanan sebagai gaya hidup. Ingat baik, pelayanan sebagai gaya hidup. Supaya terang Kristus terpancar di dalam diri kita. Di poin ketiga ini saya menulis bahwa pelayanan yang memancarkan terang Kristus. Alangkah baiknya kita sebagai orang Kristen memancarkan terang Kristus itu di dalam diri kita. Memancarkan terang Kristus untuk menjadi berkat untuk orang lain. Kita diberkati dengan pendidikan, kita diberkati dengan harta, kita diberkati dengan kasih dan ketulusan, maka berkatilah orang-orang lain.
Sehingga orang bisa menerima anugerah yang kita rasakan dan orang-orang bisa merasakan apa yang Tuhan berikan kepada kita juga, saudara-saudara. Di sini katakan saat kita menjadi pelayan, menjadikan pelayan sebagai gaya hidup, maka terang Kristus akan terpancar dari diri kita sehingga Allah di sorga dimuliakan. Tujuan utama kita pelayanan yaitu melayani sesama kita yang membutuhkan, melayani Tuhan terutama. Contohnya saat kita melakukan pelayanan sebagai gaya hidup yaitu kita melihat saudara-saudara kita di luar sana yang membutuhkan, mereka yang kesepian kita hibur, mereka yang dalam kedukaan kita temani, mereka yang dalam kesusahan kita beri apa yang bisa kita bantu. Saat orang-orang kelaparan kita kasih minum dan makanan. Jangan cuma kita datang, kita sabar ya sabar. Jangan saudara-saudara. Kita buktikan bahwa terang Kristus itu terpancar dalam diri kita, yaitu kita ucapan dan buktikan melalui perbuatan kita. Jangan kita melakukannya cuma hanya dengan perkataan kita saudara-saudara, tapi iringilah perkataan dengan perbuatan sehingga terang Kristus itu terpancar dalam kehidupan kita. Kita tahu terutama kita sebagai anak-anak muda di tempat ini, alangkah baiknya anak-anak muda kita gunakan masa muda kita untuk pelayanan. Kita gunakan masa muda kita untuk berbakti, untuk menjadi berkat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan gunakan masa muda kita untuk pergaulan bebas, mabuk-mabukan, keluyuran sana sini. Jangan saudara-saudara. Masa muda adalah masa emas bagi kita. Gunakanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan sekali-kali kita mendukakan Tuhan karena perbuatan kita. Slide selanjutnya kita dapat melihat di sini yaitu pelayanan adalah anugerah Tuhan kepada kita, di mana kita diberikan kesempatan untuk menjadi rekan sekerjanya. Maka lakukanlah pelayanan sebagai pengabdian kepada Tuhan sekaligus menjadi teladan bagi orang-orang yang kita layani. Menjadi teladan. Saat kita hadir sebagai terang Kristus, maka orang akan melihat apa yang telah kita pancarkan. Yang kita pancarkan adalah kebaikan. Yang kita pancarkan adalah ketulusan, ketaatan kita kepada Tuhan. Sehingga orang melihat bahwa, wah, ini adalah orang Kristen. Pelayanannya menjadi gaya hidupnya. Orang dapat melihat terang Kristus itu terpancar dalam diri kita, saudara-saudara. Itu yang menjadi poin terbaik dalam kehidupan kita saat kita dapat pergunakan sisa hidup yang Tuhan berikan kepada kita untuk pelayanan. Kita melayani orang-orang dengan ketulusan hati, seperti Tuhan datang ke dunia ini untuk melayani kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Tapi terkadang kita acuh tak acuh dengan hal tersebut. Alangkah baiknya saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen, kita harus perhatian. Kita harus peka terhadap lingkungan kita. Kita harus melihat keadaan orang-orang di sekitar kita. Jangan kita hanya mementingkan pribadi kita sendiri. Jangan hanya mementingkan diri kita sendiri. Kita enak-enak makan, kita enak-enak minum minuman yang enak, sedangkan orang-orang di sekitar kita kelaparan dan kehausan. Saudara-saudari, gunakanlah apa yang kita miliki, gunakanlah apa talenta yang telah Tuhan tetapkan dalam diri kita untuk membantu saudara-saudari kita yang di luar sana. Itulah yang merupakan pelayanan sebagai gaya hidup kita orang Kristen, yaitu melayani dengan ketulusan, melayani dengan ketaatan kita, memancarkan terang Kristus di dalam diri kita, saudara-saudara.
Saya memiliki ilustrasi yaitu ibaratkan semut. Kita manusia ini ibaratkan semut. Saat kita menjadikan pelayanan sebagai gaya hidup, maka kita seperti semut yang selalu bekerja, melayani sesamanya, dan menyiapkan segala kebutuhan mereka menyambut musim-musim selanjutnya. Mereka tidak berhenti bekerja, begitupun kita seharusnya. Kita tidak perlu berhenti bekerja untuk melayani Tuhan. Kita terus melayani Tuhan agar Tuhan dimuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dilanjutkan oleh Pendeta Piksani. Terima kasih.